Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys. Jadi kesempatan kali ini saya akan melakukan tes untuk sebuah kartu grafis ya. Dan di sini saya tidak unboxing karena saya dapatkan grafis card ini hanya unit saja. Apa itu grafik cardnya? Di sini saya mendapatkan MSI GTX 960 2GB gaming ya. Ya mungkin kalau yang generasi sekarang itu disebutnya Gaming Egg karena dia memiliki keistimewaan kipasnya udah auto fan control, tampilannya juga gaming banget, MSI banget, dan memiliki Mystic Light atau LED display ya. Oke, kita akan coba lihat lebih dekat untuk unitnya. Oke, jadi untuk kartu grafis ini dilengkapi dengan dual fan twin Frozr ya, cikal bakal teknologi twin Frozr MSI. Kipas ini sudah auto fan control. Dia akan berputar saat suhu di atas 60 derajat Celcius dan dia akan idle saat di bawah atau mendekati 50 derajat Celcius ya guys, seperti itu. Dan untuk di kartu grafis ini memiliki double fan, corak khas berwarna hitam dan merah, heatsinknya berwarna chrome. Ya, masih bersih banget, baut-bautnya tidak ada karat, jadi sangat bersih, terawat. PCI Express sudah 16 kali ya, kinclong. Kemudian di bagian display kita coba lihat dulu guys, di bagian atas di sini ada Mystic Light dari MSI ya, logo MSI di sini akan ada LED berwarna putih. Kemudian ini bisa diatur dengan software MSI Mystic Light, bisa di-download di website. Kemudian ini pipe-nya berwarna silver, mantep ya, kokoh banget ini untuk build quality-nya. Kemudian untuk di sini membutuhkan 8 pin power tambahan. 8 pin power tambahan itu kurang lebih TDP-nya di 100 watt lah ya guys ya. Oke, untuk displaynya sendiri dari kartu grafis ini tuh memiliki multiple display yang lumayan banyak. Di sini ada 3 buah display port ya, 1 buah HDMI port sudah gold plated, dan juga ada 1 buah DVI port ya, dan platnya juga masih kinclong, kinyis-kinyis ya, mantap. Oke, kita lihat plat belakang grafik card ini cukup bongsor banget. Kalau kita lihat di sini untuk grafik card ini memiliki segel utuh dari MSI Factory-nya, masih utuh ya guys ya, mantap jiwa. Kemudian segel distributor juga masih utuh, hanya saja ini sudah berakhir garansinya. Dan untuk tipe atau jenisnya tertera di sini guys, berikut barcode dan serial numbernya. GTX 960 Gaming 2G MGSV. MGSV apaan itu, saya kurang paham. Kemudian kartu ini memiliki chipset Samsung dan plat fibernya juga sangat kinclong mulus ya guys ya. Ini untuk PCI Express bagian belakang. Oke, jadi sebelumnya tadi sudah saya tes untuk tes pertama, dan saat ini kita akan melakukan tes kedua dengan video yang lebih runut ya untuk melakukan tes grafik card ini. Saya akan pasang dulu. Oke, kita pakai PCI Express 16 kali tentunya. Nah, ini menurut saya PCI Express yang paling oke. Kita gunakan untuk melakukan tes-tes berbagai macam grafik card. Tentunya di setiap motherboard ada lah ya guys ya, untuk baik seri yang lama ataupun seri baru. Nah, grafik card ini membutuhkan 8 pin power tambahan. Sorry, ternyata tripodnya nggak pas. Oke, membutuhkan 8 pin power tambahan. Kita pasang nih pin powernya 8 ya, 8 ekor. Pastikan terkunci ya, untuk pantainya sudah terkunci, kokoh berdiri. Kita pasang port HDMI untuk menampilkan display di layar kita. Colok power, kita nyalakan powernya dulu, baru kita nyalakan daya CPU powernya. Oke, kita akan nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Oke, kipasnya senyap sekali ya guys. Sudah saya tes tadi menggunakan Firestrike, senyap dan suhunya juga adem banget. Kipasnya udah auto fan control. Kita langsung ke display, sudah tampil. Untuk LED-nya cerah ya guys, cerah sekali. Oke, kita paskan dulu. Oke, jadi ini tes kedua yang saya lakukan di 30 Mei hari Senin ya, jam 12.36. Kita masuk dulu ke sistem. Kita tunggu semua startupnya terload dengan baik.
Dari situ nanti kita baru bisa melakukan tes atau benchmark dari grafikat ini ya. Oke, kipas sudah idle. Saya tunjukkan sekali lagi guys. Kipas sudah idle ya, kipasnya sudah idle, auto fan control. Oke, kita paskan dulu. Ini ada startup, kita close aja. Pertama kita cek MSI Afterburner posisi di 29 derajat Celcius, super adem ya. Kita buka GPU-Z, hardware monitor, HW info ya, dan juga Steam untuk menjalankan 3D Mark ya. Kita minimize aja, suhu idle di 30 derajat Celcius, prosesor di 40-an. Jadi grafiknya ini super adem guys, sangat terawat sekali untuk unitnya. Kita akan look up di website mengenai grafikat ini dan kita akan komparasi dengan GPU-Z. Ini yang versi merah ya, MSI GTX 960 Gaming. Oke, kita lihat di sini arsitekturnya GM206 dengan subvendor dari MSI. Kemudian grafikat ini memiliki render texture mapping 32/64 dengan shader di 1024 core unified, DirectX support 12_1. Kemudian memory type GDDR5 Samsung 2GB 128bit dengan bandwidth 112,2 GB per second. Dia bisa menggunakan driver terbaru 512.15 DCH, Windows 10 64bit sudah WHGL. Oke, kita cross check GPU clocknya ya. GPU clock di 1190, kemudian memory clocknya 1753 dan boost clocknya 1253 sesuai dengan website. Di sini board desainnya itu dual slot, panjang 26,7 cm, TDP di 120 watt guys. Suggested power supply hanya 300 watt saja sudah bisa menggunakan grafikat ini. Dalam artian PSU tersebut adalah PSU terbaik ya kondisinya. Output 1 buah VI, 1 HDMI 2.0 dan 3 DisplayPort 1.4a. Mantap, displaynya banyak banget. Konektornya 1 kali 8 pin power aja. Mantap. Oke, tanpa berlama-lama kita akan jalankan benchmark sintetis. Di sini menggunakan Firestrak ya. Kita akan Firestrak aja. Kita running di preset 1080 untuk running benchmark Firestrak si GTX 960 2GB. Dari tes pertama tadi saya lakukan, tes pertama itu dia mencapai 1100 frame, jadi itu otomatis setara dengan GTX 1050 Ti varian tertinggi. Contohnya si MSI Gaming, Gigabyte G1 Gaming seperti itu. Setara dengan GTX 1050 Ti yang menggunakan pin power. Seperti itu guys. Tapi kita akan coba lihat di sini untuk tes kedua. Seharusnya tidak ada perbedaan yang signifikan ya. Oke, suhu di 35 derajat Celcius. Untuk grafikat ini super adem ya, mantap ya. Untuk seri Gaming X itu memang terkenal adem. Oke, di 37 fps, average di angka 34 fps, suhu di 48 derajat Celcius, masih belum muter, TDP di 115 watt, load di 99%, RPM kipas masih 0 ya, bisa dilihat di layar. Kemudian untuk prosesor atau ya proses saya itu temperaturnya hanya di 38, jadi adem juga, menjaga hotspot juga. Temperatur GPU sekarang di 57 derajat Celcius, fps di 40-an, 1100 frame guys. Mantap guys. Dia bisa dikomparasi dengan GTX 1050 Ti menggunakan pin power atau yang memiliki boost clock tinggi ya, Rockstrix, G1 Gaming atau biasanya itu dari seri apa ya, yang clock tinggi guys, Galak mungkin yang pakai pin power bisa. Oke, lanjut ke tes 2. Di sini suhu di 57 derajat Celcius, mau menyentuh 60. Jadi ini tandanya bahwa kipas itu akan segera berputar. Sudah 60, turun lagi ke 59, naik lagi ke 60, 61, dan kipas sudah siap berputar guys. Mantap, sudah mendinginkan, RPM-nya sudah tampil di layar. Average FPS di 38 fps. Mantul ya. Kipas muter di 36%, RPM-nya hanya di bawah 1000, itu pun sudah cukup mendinginkan. Stay di 67 derajat Celcius dengan full load yang cukup berat dan turun di 66 derajat Celcius. Mantap guys, mulus banget render tekstur mappingnya, sip. Suhu tertinggi saat ini di 67 derajat Celcius ya, dan dia lebih cenderung fluktuatif ke 66 derajat Celcius.
Lanjut ke basic test ini yang dipakai prosesor. Seperti biasa kita tunggu aja sampai 1 menit 15 detik, baru kita akan bisa melihat skor si grafik card ini. GTX 960 2GB, adem. Suhu adem, udah 40-an aja suhunya saat idle. Oke, ternyata ada tes terakhir, saya lupa guys, combine test ini yang paling berat. Jadi grafik card ini estetik banget ya. Untuk seri 1050 Ti dia bisa menyentuh 14 fps dengan spesifikasi PC saya. Nah, ini di 960 ini kita akan lihat secara langsung ini. Dia akan menyentuh berapa fps, guys? Di combine test ya. Oke. Mantap, 12 fps. Kita pantau. Oke, di 59 derajat Celcius, 12 fps, 13, 14, fix sama kayak 1050 Ti guys. Oke, based on data ya, sesuai dengan sama banget dengan 1050 Ti yang speednya tertinggi ya, speed tinggi ya, bukan yang low profile atau non pin power. Oke, kita akan lihat bagaimana skor grafik card ini. Di skor grafiknya di 7900, basic skornya di 6500-an, combine skornya di 2600-an, dan Firestrike skornya ini di angka 6457. Average-nya di 6561. Jadi kurang lebih terpaut, tidak sampai 100 ya, tidak sampai 100 poin dengan skor rata-rata untuk grafik card seri ini. Jadi ini bisa dikatakan bagus ya, masih oke, dia di range rata-rata average score ya. Kemudian untuk suhu tertinggi di 67 derajat, suhu terendah di 30 derajat, tadi sempat 29 derajat ya teman-teman bisa lihat, tapi karena belum terrecord sama HW monitor, hanya terrecord di MSI Afterburner. Average saat ini sudah turun di 48 derajat, kipas sudah idle. GPU fan berputar maksimal hanya di 980 rpm di bawah 1000. GPU power di angka 121 watt overall. Kemudian minimal hanya 13 watt, begitu pula dengan saat idle dia hanya load 13 watt. Oke, di sini untuk core voltage-nya di angka 0,831 ya, minimal 0,831, dan current saat idle di angka 0,831. Sedangkan saat full load dia di 1,212 volt, average di 0,998 volt. Jadi sangat-sangat mantap ya. Gapnya itu nggak banyak, jadi performa grafik card ini benar-benar terjaga. Oke, lanjut ke skor di sensor GPU Z ini. Di sini untuk pembanding, kalau kita lihat di sini GPU clocknya di 1300-an, memori clocknya di 1752 ya, average sama dengan seri-seri yang lain yang beredar di pasaran ya. Nice guys, untuk FPS maksimal bisa di 99 fps, current di 58 fps, dan average di 50 fps. Kalau untuk menjalankan game-game kekinian tentunya dia masih sangat-sangat playable ya. Oke, untuk overall tesnya sampai di sini guys. Performa grafik card ini fix mantap, dan kita lanjut tes grafik card yang lainnya. Don't forget to subscribe or comment anything. Thanks for support. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.